Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Kamis 2 Juni 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawal informasi hari ini, Ariska akan ajak Anda untuk kulineran di Bandar Lampung. Di sana ada mie ayam legend, Tribuners. Mie ayam yang ada di Jalan Flamboyan Teluk Betung, Tanjung Karang ini memiliki ciri khas kuah yang medok dan kental. Selain lezat, mie ayam legend ini juga ditawarkan dengan harga yang ramah di kantong, Tribuners. Untuk mengetahui kelezatan kuliner ini, kita sudah terhubung dengan Reski Mertagerega dari Tribun Lampung. Silakan, Reski. Terima kasih rekan Ariska. Nah, jadi teman-teman Tribuners sebagai bahan informasi buat Tribuners yang ada di Bandar Lampung atau ingin mengunjungi ke daerah Bandar Lampung tentunya untuk kuliner mie ayam Pak D ya teman-teman Tribuners, itu berada di Jalan Flamboyan, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Tepatnya sebelum Jalan Enggal itu ada Tugu Adipura lurus dikit dan di depan PLN Jalan Flamboyan. Nah, di sana ditawarkan menu bakso, menu mie ayam, tapi yang terkenalnya mie ayam Pak D ini dikenal dengan harga yang murah serta dari rasanya itu tuh yang sangat medok dan harga yang bisa dibilang sangat murah ya teman-teman Tribuners. Nah, jadi dari mie ayam Pak D itu sendiri di rate harga 14.000 serta kalau mie ayam dan baksonya itu hanya 18.000. Nah, jadi teman-teman Tribuners, kuliner sahabat Tribuners, jika ke Bandar Lampung bisa dicobain karena rekomendasi dan termasuk salah satu legend mie ayam yang ada di Bandar Lampung. Untuk menunya itu sendiri terdapat bakso, mie ayam bakso, serta minuman-minuman, ada minuman es doger. Minuman itu dimulai dari harga 5.000, mulai dari es teh, nutrisari, serta es campur dan lainnya. Seperti itu teman-teman Tribuners dan rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Reski Mertagerega dari Tribun Lampung atas informasi yang Anda sampaikan. Tribuners, saung pelangi bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu libur Anda. Pasalnya tempat wisata ini dulunya merupakan sebuah rawa, Tribuners. Namun karena kurang bermanfaat, rawa seluas 2,5 hektar tersebut diubah menjadi tempat wisata yang menelan biaya hingga 7 miliar. Untuk mengetahui suasana saung pelangi, rekan kami Ardiansyah dari Tribun Sumsel akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Ardiansyah. Baik, selamat siang Ariska, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Jadi seperti yang diketahui dan kami kunjungi bahwa Saung Pelangi ini merupakan daerah rawa awalnya, dan karena melihat potensi yang daerah ini memang bisa dihasilkan untuk menjadi daerah wisata, jadi pemilik yang bernama Fitri ini mengubah atau menyulap rawa seluas 2,5 hektar ini menjadi tempat wisata. Dan tidak main-main, ia sampai merogoh kocek setidaknya 7 miliar untuk mengubah daerah rawa ini menjadi tempat wisata. Karena memang wilayah ini berada tepat di samping anak sungai, yang aliran anak sungai Musi. Sehingga memang sebelum dibangun tempat wisata perlu dilakukan penimbunan dan dilakukan pengerasan sehingga lalu bisa dilakukan pembangunan di areal ini. Dan perlu diketahui juga Rizka, baru 5 bulan dibuka, diresmikan oleh Bupati Banyu Asin. Wahana permainan seperti speedboat, motor FTP, pemancingan, bebek-bebekan dan lain sebagainya itu tersedia di sini. Dan saat ini juga masih sedang dilakukan sejumlah pembangunan di tempat ini sehingga area seluas 2,5 hektar ini bisa dimaksimalkan dan bisa memiliki wahana permainan dan juga tempat bersantai yang lengkap. Begitu Ariska.
Baik Ardiansyah dari Tribun Sumsel dan Tribuners, tadi rekan Ardiansyah juga sempat berbincang dengan Fitri, pemilik Saung Pelangi. Berikut liputannya untuk Anda. Jelaskan apa alasannya kita merubah daerah ini rawa, kemudian kenapa alasannya? Alasan utama itu dengan lahan yang tidur ini semoga bisa dapat membangunkan perekonomian rakyat warga sekitar desa Kendarlawu. Nah, ini proses untuk membangun kawasan ini menjadi tempat wisata butuh berapa lama, Pak? Kurang lebih 7 sampai 8 bulan dari rawa, terus kita stacking, kita timbun, baru kita bangun menjadi destinasi wisata baru Kabupaten Banyumas. Nah, ini kok bisa ada seperti banyak ada dari Lombok, kemudian ada dari nuansa Bandung. Ini konsep ini belajar dari pengalaman apa dari mana, Pak? Sebenarnya kita campurkan dari jalan-jalan yang sering kita datangi keluar kota maupun di dalam kota Palembang. Jadi semoga dengan adanya saung-saung dari Lombok, saung-saung seperti yang ada di Palembang ini bisa menjadi destinasi wisata baru, tempat foto-foto, tempat selfie yang baru di kota Palembang. Apa yang kita tahu? Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di sana ada destinasi wisata Bulu Tanah, Tribuners. Di wisata Bulu Tanah ini, Anda bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam yang sejuk. Selain itu, Anda juga bisa menginap dengan tenda-tenda ala pendaki, Tribuners. Bagaimana keseruan di sana akan disampaikan oleh Kasdar Kasau dari Tribun Timur. Silahkan, Kasdar. Baik rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan memiliki satu destinasi wisata yang patut dikunjungi dan kini menjadi favorit anak muda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana lokasi tersebut merupakan di pegunungan, sehingga tempatnya sangat sejuk dan sangat cocok untuk dijadikan tempat bersantai ataupun menginap dan dengan ala-ala mendaki, dan juga bahwa lokasinya dari Kabupaten Bone sekira sejauh 77 km dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 dengan waktu sekira 1 jam 55 menit. Dan yang khawatir karena lokasi ke sana di hutan pinus Bulu Tanah ini jalannya sangat mulus, beraspal, sehingga pengunjung jangan khawatir untuk ke lokasi tersebut. Adapun lokasi hutan pinus Bulu Tanah ini terletak di Desa Tampawalie, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tepatnya Jalan Poros ke Kota Makassar, Tribuners. Dan perlu diingat Tribuners bahwa hutan pinus Bulu Tanah ini berbatasan langsung dengan dua kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Baru dan Kabupaten Sopeng. Maksud saya Kabupaten Maros, Tribuners. Ya, Tribuners, di lokasi ini juga ada beberapa destinasi wisata yang tentunya juga tidak kalah menarik, yang masih berdekatan dengan hutan pinus ini, yaitu ada air terjun dan juga ada bukit Teletubbies, Tribuners. Dan Tribuners, untuk masuk ke area ini cukup murah. Pihak pengelola hanya memberikan biaya karcis sebesar Rp3.000. Dan adapun untuk biaya parkir hanya membayar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2. Ya, untuk kendaraan roda 4 hanya membayar Rp5.000, Tribuners. Di beberapa fasilitas juga di sana, diantaranya ada toilet, kemudian juga disediakan musala khusus bagi umat muslim yang akan melaksanakan ibadah. Ya, Tribuners, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kembali ke rekan Ariska di studio.
Baik, Kasdar Kasau dari Tribun Timur, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuner, sejumlah off-roader di Kuningan mendapatkan pembinaan langsung dari petugas kepolisian. Hal itu terjadi saat petugas kepolisian juga terlibat dalam kegiatan latihan bareng jelajah hutan wisata off-road Desa Cibuntu, Tribuners. Dan bagaimana keseruannya akan disampaikan oleh Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon. Silakan, Ahmad. Baik, Ariska, dapat saya sampaikan untuk lokasi wisata off-road yang berada di Desa Cibuntu ini memang cukup terkenal di Kabupaten Kuningan. Juga dalam kegiatan latihan barang itu, komunitas Jeep ataupun komunitas Suzuki Jimny Katana Indonesia juga mendapat pembinaan langsung dari Kapolres melalui Kasat Lantas tentang bagaimana berkendaraan dan memprioritaskan keselamatan dalam mengemudikan kendaraan. Terlepas dari itu, untuk lokasi wisata off-road di Desa Cibuntu ini memang memiliki beberapa rute ataupun jalur. Disebut dengan istilah jalur hiburan, kemudian hingga jalur yang ekstrim. Jalur hiburan ini dimaksud sebagai fasilitas pengunjung untuk memberikan fasilitas terhadap pengunjung untuk bisa merasakan langsung bagaimana saat berada ataupun mengikuti kegiatan wisatawan di wisata off-road Cibuntu ini. Daerah wisata off-road Cibuntu ini berada di Kecamatan Pasawahan yang berhimpitan langsung dengan kabupaten tetangga atau Kabupaten Cirebon. Kemudian untuk bagaimana merasakan nikmatnya suasana alam saat berwisata di wisata off-road Cibuntu ini, pengunjung juga disediakan jasa angkut mobil Jeep ataupun mobil off-road untuk berkeliling hutan sekitar dengan rute ataupun jarak yang berbeda. Semisal dari rute yang berjarak minimal 4 km hingga 8 km. Selain itu juga wisata off-road Cibuntu ini memiliki wahana ataupun arena permainan bagi anak dan keluarga saat berliburan di sana. Terlebih dengan lingkungan wisata off-road di sana memiliki kesegaran udara yang memang sejuk dan persis kondisinya itu berada di kawasan Gunung Cermai, di bawah kaki Gunung Cermai. Begitu, Ariska. Baik, rekan Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon, selamat bertugas kembali. Tribuners, Pulau Dodola di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara memiliki pemandangan alam yang sangat mempesona. Pesona keindahan pulau berpasir putih ini mendapat julukan sebagai mutiara di bibir Pasifik, Tribuners. Tak tanggung-tanggung, keindahan Dodola beberapa waktu belakangan ini bahkan memikat sejumlah artis papan atas. Untuk mengetahui lebih detail keindahan Dodola, kita sudah terhubung dengan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Silakan, Fisri. Keindahan wisata yang sangat luar biasa. Salah satunya Pulau Dodola yang ini masuk dalam destinasi wisata atau sebelum Bali-nya Indonesia. Dodola sendiri berasal tempatnya di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, yang memiliki keindahan alam sangat mempesona. Pesona keindahan pulau berpasir yang sangat putih ini disebut pemerintah sempat dijuluki sebagai mutiara di bibir Pasifik. Keindahan Dodola sendiri belakangan ini memikat banyak artis
papan atas Indonesia seperti Anang Hermansyah, Ashanti, Gisel Anastasia, Andi, dan para artis lainnya yang sudah pernah berkunjung bersama keluarga di Pulau Dodola. Menuju Pulau Dodola ini sangat gampang karena ada kapal yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi setiap pengunjung untuk berkunjung di Pulau Dodola ini ada kapal yang mengangkut sampai mereka balik pulang dengan tarif kurang lebih per orangnya hanya sekitar Rp25.000. Dan dari kita menuju dari Dodola ini sangat dekat, kurang lebih sekitar 6 menit, kurang lebih 6 menit. Jadi selain pasir putih yang unik, di Pulau Dodola juga disiapkan ada tempat menginap yang itu cottage atau rumah-rumah yang seperti resort ini sudah disiapkan, dan jadi bagi siapa saja berkunjung di tempat ini bisa menginap. Dan juga selain itu ada juga disiapkan di Dodola ini ada sepeda. Jika ada orang yang berkunjung bisa berwisata di namanya Taman Mangrove, wahana yang disediakan. Jadi wahana mangrove ini di dalamnya ada jalan-jalan yang berbentuk berbagai macam bentuk, ada bentuk blok dan lain sebagainya. Jadi Pulau Dodola ini terbentuknya ada 2 pulau, yaitu Pulau Dodola besar dan Pulau Dodola kecil. Jika yang sudah pasang maka 2 pulau ini akan terpisah, yang mengapik atau pasir putih yang ketika air sudah turun maka pasir putih timbul di sekitar situ. Jadi kita bisa menggunakan speedboat maupun kayak kapal kolora yang sudah disiapkan pemerintah daerah untuk berkunjung di sini bagi pengunjung yang hendak ke sini. Dan juga pemerintah daerah sudah menyiapkan beberapa fasilitas lainnya dan juga armada yang cukup memadai sehingga Pulau Dodola dijuluki sebagai salah satu destinasi 10 Balinya Indonesia. Kira-kira demikian Rizka, saya kembali. Baik, terima kasih rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kalbi Rashid, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Kalbi Rashid, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, mengajak Anda untuk berkunjung ke Pulau Dodola, pulau yang eksotis, pulau yang cantik, pulau yang manis, dan merupakan andalan Kabupaten Pulau Morotai karena masuk dalam 10 Bali baru di Indonesia. Untuk transportasi sendiri? Ya, fasilitas yang dimiliki oleh Pulau Dodola, kita punya cottage, kita punya resort, kita punya fasilitas transportasi dari Kota Daruba ke Pulau Dodola, dan dengan harga yang sangat terjangkau, PP kurang lebih 50.000 per orang. Pak, apakah ada artis nasional yang pernah berkunjung ke Pulau Dodola? Ya, banyak artis Ashanti nasional yang sudah berkunjung ke Pulau Dodola dan menikmati keindahan Pulau Dodola. Anang, Ashanti, Endi, kemudian ada beberapa artis lokal, Gisel, dan beberapa artis lainnya yang sudah menikmati indahnya suasana Pulau Dodola. Pak, bermalam sendiri apakah ada listrik di Pulau Dodola? Fasilitas listrik juga dimiliki oleh Pulau Dodola. Silakan berkunjung ke Pulau Dodola, nikmati suasana Pulau Dodola. Ayo ke Morotai. Tribuner, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. sibuk main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, pada Sabtu 28 Mei 2022 lalu, Museum Kebangkitan Nasional menggelar kegiatan yang unik untuk menarik pengunjung, yakni berupa workshop seni lukis bertajuk Mengakali Batu Kali. Tribuners, workshop ini cukup berbeda dengan workshop seni lukis pada umumnya, di mana para peserta tidak menggunakan kanvas ataupun kertas sebagai medianya, Tribuners, melainkan menggunakan batu kali. Dan bagaimana suasana workshop, kita sudah terhubung dengan rekan M. Rifki Ibnu Masyid dari Warta Kota. Silakan Rifki. Terima kasih Kak Ariska di studio dan sahabat Tribuners dimanapun Anda berada, diinformasikan dari Museum Kebangkitan Nasional Senen, Kota Jakarta Pusat, bahwasanya pasca pandemi, Museum Kebangkitan Nasional mengadakan berbagai kegiatan unik untuk menarik perhatian wisatawan. Salah satunya pada hari Sabtu 28 Mei 2022 lalu, Museum Kebangkitan Nasional mengadakan workshop unik yakni melukis di atas batu kali atau seni lukis yang diadakan dengan menggunakan media batu kali. Menurut keterangan Humas Museum Kebangkitan Nasional Zulfa, ia mengatakan bahwasanya setiap pekannya Museum Kebangkitan Nasional akan mengadakan kegiatan-kegiatan menarik khususnya untuk menarik perhatian pengunjung museum pasca pandemi. Dan workshop ini, workshop mengakali batu kali akan terus berlanjut. Jadi tidak hanya dilakukan satu kali, namun di pekan-pekan selanjutnya akan ada kegiatan-kegiatan baik berupa seminar, workshop, ataupun karya-karya lainnya. Jadi bagi Tribuners yang sedang berkunjung ke Jakarta, jangan lupa singgah di Museum Kebangkitan Nasional. Namun sebelum itu, jika Tribuners ingin mengikuti berbagai kegiatan yang ditawarkan Museum Kebangkitan Nasional, Tribuners wajib pantau Instagram atau akun sosial media Museum Kebangkitan Nasional, karena informasi-informasi yang ada di Museum Kebangkitan Nasional akan selalu diupdate melalui sosial medianya. Selain itu, Zulfa juga menambahkan tiket masuk di Museum Kebangkitan Nasional cukup murah, yakni cukup Rp2.000. Dengan Rp2.000 itu, Tribuners bisa menikmati berbagai nuansa sejarah, pergerakan, organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan organisasi-organisasi lainnya yang ada di Indonesia khususnya pada masa kebangkitan nasional. Karena Museum Kebangkitan Nasional ini adalah wadah untuk berbagai pengetahuan tentang kebangkitan nasional yang ada di Indonesia hingga berhasil memerdekakan bangsa Indonesia di tahun 17 Agustus 1945. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari Museum Kebangkitan Nasional Senen, Kota Jakarta Pusat. Kembali ke studio ke sahabat Ariska. Baik, terima kasih rekan M. Rifki Ibnu Masyid dari Warta Kota. Tribuners, ada pula wawancara dengan Zulfa selaku Humas Museum Kebangkitan Nasional. Berikut liputannya. Halo, perkenalkan nama saya Zulfa. Saya di sini sebagai humas dari Museum Kebangkitan Nasional. Oh ya Kak Zulfa ya? Iya. Kak Zulfa, untuk event hari ini
mengakali batu kali, gimana Kak programnya Kak? Ini merupakan salah satu kolaborasi kita dengan kami Sketsa Galnas. Ini perdana kita melakukan kolaborasi untuk workshop seni lukis dengan medium batu kali. Melihat antusiasme peserta yang daftar sih cukup menarik ya untuk program ini dilanjutkan ke depannya. Kak, untuk target acara ini apa Kak? Untuk harapan dari pesertanya? Harapan dari peserta sebenarnya ini salah satu alternatif kita untuk memperkenalkan museum dengan cara yang berbeda, salah satunya dengan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan apa hobi dari mereka. Jadi diharapkan nanti mereka juga ikut berkunjung ke museum, tidak hanya untuk melihat konten-konten sejarah, cuma juga bisa beraktivitas di museum. Iya Kak, untuk peserta hari ini berapa Kak? Pesertanya hari ini hampir 50 Mas. 50? Iya. Oh iya Kak, terus apa namanya peserta dari mana aja kira-kira Kak? Peserta ini kurang lebih Jabodetabek sih Mas. Oh Jabodetabek semuanya Kak. Ada lanjutan nggak next untuk acara ini? Ini kan merupakan salah satu kegiatan dari Bulan Kebangkitan Masa Bangkit. Jadi setelah ini setiap weekend kita akan ada workshop-workshop kolaborasi dengan komunitas-komunitas. Informasi lengkapnya bisa dilihat di sosial media kita di Instagram @muskitnasofficial. Oh ya Kak, kenapa ambil media lukis batu kali Kak sebagai kenapa gitu Kak? Oh iya, ini kita ambil karena udah terlalu basic aja kan kalau medianya kanvas atau kertas. Nah ini kita membuat salah satu alternatif dengan media batu kali yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ada wahana baru di wisata air Kalimas, yakni berupa susur sungai menggunakan perahu, Tribuners. Dengan menggunakan perahu yang disediakan, Anda bisa menikmati malam dengan lampu dan lampion di sepanjang bibir sungai. Selain itu, di sejumlah titik, para pengunjung juga bisa menyaksikan berbagai atraksi kesenian hingga berbelanja berbagai macam produk UMKM, Tribuners. Bagaimana keseruannya akan disampaikan oleh Bobby Kolowai dari Surya. Silahkan Bobby. Selamat sore Ariska dan Tribuners dimanapun berada. Ya benar sekali, pemerintah Kota Surabaya melalui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi baru saja meluncurkan progres wisata baru di pusat Kota Surabaya, yaitu susur sungai Kalimas. Ini merupakan pengembangan wisata sebelumnya setelah susur sungai di kawasan ini dilaksanakan siang hari. Nah, pada peresmian yang dilakukan 31 Mei lalu, Wali Kota Surabaya menjelaskan bahwa kali ini susur sungai ini bisa dilaksanakan pada malam hari. Menariknya, ini acara pada peresmian kemarin juga diikuti oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Dirjen dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa ada beberapa hal baru yang ditambahkan pada susur sungai di malam hari ini, diantaranya adalah atraksi lampion hingga pemasangan lampu di sepanjang bibir sungai. Selain itu juga di beberapa spot yang dilewati, diantaranya Taman Prestasi, Taman Ekspresi, dan beberapa lain juga diisi dengan beberapa rangkaian objek yang menarik. Misalnya di Taman Ekspresi ada Pasar Apung yang menjajakan berbagai produk UMKM, kemudian Taman Ekspresi yang menyediakan museum pendidikan. Untuk pengunjung yang ingin menjajal ke wisata ini juga harus membayar tiket ya dengan harga yang relatif terjangkau. Untuk rute Taman Prestasi menuju Siola hanya dibanderol sebesar Rp4.000, sedangkan untuk yang rute panjang, yakni rute dermaga Monumen Kapal Selam menuju ke Siola dibebani Rp10.000. Wali Kota Surabaya jadi menargetkan dengan adanya tambahan infrastruktur wisata malam ini bisa menjadi alternatif pengunjung, khususnya dari wisatawan dari luar kota ya, yang mana ini berada di pusat Kota Surabaya dan tidak jauh dari sejumlah tempat wisata lainnya. Demikian laporan kami, Adiska. Baik, terima kasih rekan Bobby Kolowai dari Surya. Dan Tribuners, Bobby juga sempat melakukan wawancara dengan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Berikut liputannya untuk Anda. Intinya, ketika melewati sungai Kalimas ini tidak hanya lewat saja, tapi ada beberapa spot yang ditutup. Nanti ada beberapa titik yang memang spotnya berhenti, ada di Taman Prestasi, Taman Ekspresi, juga di situ nanti ada musik yang di atas perahu, kali saksofon tadi. Ada juga
Pasar Apung ya, UMKM yang beberapa titik juga berjualan di sana. Spot-spot foto juga bagus di situ. Sehingga insya Allah ini ada Instagramable ya. Ya, jadi alhamdulillah tadi pada waktu salah satu spot yang paling ditunggu adalah di Gradi sebenarnya. Hanya masyarakat yang mengatakan di Gradi, jadi kebetulan Budak Gubernur juga menyampaikan ketika nanti di Gradi bisa turun, bisa melihat Gradi secara langsung. Itu nanti warga Surabaya alhamdulillah bisa dekat dengan balai kota dan dekat dengan Gradi untuk melaksanakan bersama-sama. Ya. Pak, masyarakat yang ingin wisata gimana caranya Pak? Kenapa? Masyarakat yang ingin wisata datang ke Monkassel beli tiketnya, gak larang kok. Kayak belok dewe. Lihat dulu sana. Kalau saya tanya, gak. Ya, Taman Prestasi ada. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Wonogiri. Di sana memang banyak tempat wisata yang bisa Anda kunjungi, Tribuners. Namun ada satu yang wajib Anda kunjungi, namanya Tegal Simbah, Tribuners. Tegal Simbah merupakan tempat wisata baru dengan konsep restoran yang dilengkapi kolam renang serta spot foto Instagramable berlatar Gunung Lawu. Selain kolam renang dan spot foto, di sana juga ada restoran, area bermain anak, tempat meeting, dan acara serta hiburan live musik. Kolam renang di Tegal Simbah ini juga cukup luas, Tribuners. Apabila Anda tidak bisa berenang, di Tegal Simbah juga ada tempat penyewaan pelampung, kacamata renang, dan spot foto di tempat ini berupa patung-patung tokoh pewayangan Ramayana, Tribuners. Kemudian ada juga patung robot serta aneka hewan seperti kuda dan juga kingkong. Diketahui tempat wisata ini berada di Selokarto, Tambak Merang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari pusat kota Wonogiri, Anda hanya perlu memakan waktu sekitar 30 menit saja, Tribuners. Sebagai tempat wisata yang ada di kawasan dataran tinggi Girimarto, udara dan pemandangan yang ditawarkan Tegal Simbah ini pas dan sangat cocok dijadikan sebagai lokasi liburan keluarga. Saat lelah berkeliling di Tegal Simbah, ada restoran yang menyediakan berbagai macam menu tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, seperti ayam goreng, kampung, nila goreng, bebek goreng, sop iga, dan juga sayur lombok. Ada pula menu nasi berkat, aneka jus, milkshake, serta es kelapa, Tribuners. Untuk masuk tempat wisata ini, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar 5.000 per orang saat hari biasa. Sementara saat hari libur, Anda perlu membayar biaya masuk sebesar 10.000 per orang. Tribuners, selanjutnya Rizka akan ajak Anda untuk menuju ke Yogyakarta. Di kota Gudeg itu, Anda bisa menjumpai banyak tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga, Tribuners. Satu di antaranya ada Kebun Binatang Gembira Loka. Di sana, Anda akan menemukan berbagai satwa yang lucu, mulai dari beruang, kera, beragam jenis spesies ikan, burung, penguin, dan juga masih banyak lagi, Tribuners. Selain berlibur, di Kebun Binatang Gembira Loka ini Anda juga bisa wisata edukasi. Anda bisa melihat satwa dan mengenalnya lebih jauh seperti mengetahui habitat dan makanan yang dikonsumsi mereka. Kebun Binatang Gembira Loka ini berada di Jalan Veteran nomor 47, Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lantaran memiliki lokasi yang strategis, Kebun Binatang Gembira Loka ini bisa Anda tempuh dengan mudah, Tribuners, baik menggunakan transportasi umum ataupun kendaraan pribadi. Untuk masuk wisata ini, Anda tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, yakni hanya sebesar 75.000 saja, Tribuners. Dengan harga tersebut, Anda bisa berkunjung dan menjelajahi wisata Kebun Binatang Gembira Loka. Menariknya lagi, Kebun Binatang Gembira Loka juga memberikan akses gratis naik kereta kelinci dan juga kapal katamaran untuk pengunjung. Kebun Binatang Gembira Loka ini buka mulai pukul 8.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Diketahui jam operasional ini berlaku mulai tanggal 1 Juni sampai 31 Juli 2022 mendatang, Tribuners. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Rizka Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.